Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, selamat siang kepada para dewan juri dan peserta. Selamat siang, selamat datang di acara Final Legal Opinion Business Law Binus University. Saya Hueska Gredare Rapat Maloka sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Sebelum acaranya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bentar. Oke, berdoa selesai. Sebelum kami memulai acara hari ini, mari kita perkenalkan para dewan juri kita. Pada hari ini yang pertama ada Bapak Sidarta, Bapak Dr. Sidarta, SHMH, MM dan yang kedua ada Bapak Dr. Stein Cornelis van Huis, MA. Yang selanjutnya ada Ibu Siti Yuniarti, SHM Hum. Baik, tanpa panjang kata, kita mulai presentasi oleh Rafflesia Arnoldi, SHMH. Apakah peserta sudah siap? Ya, sudah siap. Ya, baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Rafflesia Arnoldi, perwakilan dari Kantor Hukum Binusian dan Rekan. Saya akan menyampaikan pendapat hukum terkait permasalahan yang dialami oleh PT Bangun Jaya. Diawali dengan duduk perkara. Pada bulan Agustus 2019, PT BJ dan PT KC melakukan kerjasama pembangunan pabrik kimia dengan nilai kontrak sebesar 3 miliar rupiah dengan 4 kali termin pembayaran. PT BJ memperoleh modal dalam bentuk kredit modal kerja dari Bank Merdeka sebesar 3 miliar rupiah dengan jaminan hak tanggungan dan jaminan perseorangan. Pada bulan Maret 2020, PT KC belum membayarkan termin kedua kepada PT BJ dan di samping itu terjadi pandemi COVID-19, sehingga pengiriman equipment utama dari Cina harus mundur selama 3 bulan, yang mengakibatkan PT BJ terlambat melakukan pembayaran pinjaman kredit kepada Bank Merdeka, dan PT BJ ingin melakukan pengurangan karyawan. Di sisi lain, PT KP hendak mengajukan penghapusan utang kepada PT BJ sebesar 750 juta rupiah atas proyek yang telah diselesaikan oleh PT BJ. Dalam hal ini, kami merumuskan 5 permasalahan hukum, di mana yang pertama, apakah PT BJ dapat dikenakan ganti rugi dan denda atas keterlambatan pembangunan oleh PT KC? Yang kedua, apakah langkah yang harus dilakukan oleh PT BJ untuk memperoleh haknya atas keterlambatan pembayaran termin kedua oleh PT KC? Yang ketiga, apakah langkah yang dapat dilakukan oleh PT BJ terkait dengan kegagalan pembayaran dana pinjaman kepada bank? Yang keempat, apakah PT BJ dapat merumahkan dan melakukan PHK kepada sebagian karyawan karena adanya pandemi COVID-19? Dan yang kelima, apakah langkah yang harus dilakukan oleh PT BJ untuk memperoleh haknya atas pembayaran utang apabila PT KP mengajukan penghapusan piutang akibat pandemi COVID-19? Yang pertama, PT BJ tidak dapat dikenakan denda, bunga, dan ganti rugi oleh PT KC. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa, karena telah memenuhi unsur dalam pasal 1244 Jungto 1245 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait keadaan memaksa dengan alasan yang pertama, adanya kejadian pandemi COVID-19 yang terjadi di luar kendali para pihak. Yang kedua, merupakan pertanggungjawaban kedua belah pihak karena adanya antara PT BJ dan PT KC adalah keterikatan perjanjian kerjasama, sehingga PT KC harus turut serta dalam bertanggung jawab. 3. Pandemi COVID-19 bukanlah suatu hal yang disengaja oleh PT BJ. Yang keempat,
pandemi COVID-19 menghambat PT BJ untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, PT BJ memiliki itikat baik karena sebelum pandemi COVID-19 terjadi, PT BJ telah melaksanakan pembangunan sesuai kontrak kerja. Maka, saran hukum yang dapat kami berikan adalah, pertama, PT BJ dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT KC terkait adanya keadaan memaksa. Yang kedua, PT BJ dapat melakukan musyawarah untuk membahas permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan dan perubahan klausul keadaan memaksa. Apabila tidak mencapai mufakat, maka PT BJ dapat melakukan mediasi yang pada pokoknya sesuai pembahasan di dalam musyawarah. Dan PT BJ dapat mengikuti proses persidangan terkait tuan prestasi apabila hal tersebut diajukan oleh PT KC. Yang kedua, PT BJ berhak untuk meminta pemenuhan pembayaran kepada PT KC. Dalam hal ini, PT KC berkewajiban untuk melakukan 4 kali termin pembayaran sesuai dengan kontrak kerja, yang dapat diperhitungkan di setiap terminnya harus dibayarkan sebesar 750 juta rupiah. Namun, PT KC belum melaksanakan pembayaran termin kedua tersebut. Maka, saran hukum yang dapat kami berikan, yang pertama, PT BJ dapat melakukan musyawarah untuk meminta PT KC segera melunasi pembayaran termin kedua. Apabila tidak mencapai mufakat, maka PT BJ dapat mengirimkan somasi untuk PT KC agar segera melunasi pembayaran termin kedua sebelum melalui proses litigasi. Apabila tidak ada itikat baik dari PT KC, maka PT BJ dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait wan prestasi yang dilakukan oleh PT KC mengenai pembayaran termin kedua. Ketiga, PT BJ dapat menunda kewajibannya untuk melakukan pembayaran dana pinjaman kepada bank dengan melakukan 3 hal. Disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, pendapatan PT BJ terhambat selama pandemi COVID-19 sehingga terjadi kredit macet kepada bank. Yang kedua, PT BJ berhak untuk mengajukan restrukturisasi kredit sebagai debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, jaminan yang diberikan PT BJ kepada bank tidak serta-merta dapat dieksekusi oleh pihak bank. Maka, saran hukum yang dapat kami berikan, yang pertama, PT BJ dapat melakukan musyawarah kepada bank untuk memohonkan perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, dan pengurangan tunggakan pokok kredit. Apabila tidak mencapai mufakat, maka PT BJ dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada pihak bank yang pada pokoknya memohonkan hal-hal yang sama di dalam musyawarah. Lalu yang keempat, PT BJ tidak dapat secara langsung merumahkan dan melakukan PHK kepada karyawan karena pandemi COVID-19. Perlu diingat bahwasannya PHK harus menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh PT BJ. Maka dari itu, upaya untuk mencegah PHK tersebut, PT BJ dapat melakukan penundaan pembayaran upah dan tunjangan dan dapat merumahkan karyawan dengan tetap membayar gaji karyawan sesuai dengan kontrak kerja atau dengan melakukan negosiasi. Lalu, apabila PHK tidak dapat dihindari, maka PT BJ dapat mempertimbangkan karyawan yang akan di-PHK. Kedua, PT BJ wajib membayar biaya kompensasi bagi karyawan yang di-PHK. Yang ketiga, dapat melakukan perundingan bipartit untuk negosiasi kompensasi bagi karyawan yang di-PHK. Yang keempat, apabila tidak mencapai mufakat, maka dapat melakukan perundingan tripartit yang pada pokoknya memohonkan hal yang sama dalam perundingan bipartit. Dan yang langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh PT BJ dapat mengajukan gugatan PHK kepada PHI. Yang kelima, PTKP tidak dapat mengajukan penghapusan utang kepada PT BJ. Penghapusan utang yang diajukan oleh PTKP karena pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan, dan PT BJ berhak atas pembayaran karena PT BJ telah menyelesaikan masa pemeliharaan atas proyek sesuai perjanjian, dan PT BJ telah melakukan serah terima bangunan sebelum pembangunan pandemi COVID-19. Saran hukum yang dapat kami berikan, PT BJ dapat mengirimkan surat pernyataan penolakan penghapusan utang. 2. Dapat mengirimkan somasi kepada PTKP untuk segera melunasi pembayaran termin terakhir. 3. Mengajukan gugatan wan prestasi apabila tidak ada itikat baik dari PTKP untuk melunasi utangnya. Dan yang serta PT BJ dapat mengajukan permohonan PKPU dengan membuktikan adanya kreditur lain selain PT BJ. Dalam hal ini, PT BJ sebagai kreditur konkuren yang pelunasannya utangnya tidak didahulukan. Kesimpulannya, PT BJ tidak dapat dikenakan denda, bunga, dan ganti rugi atas keterlambatan karena adanya keadaan memaksa.
Yang kedua, PTBJ berhak menagih termin kedua kepada PTKC dengan cara bisa melakukan musyawarah pembayaran, mengirimkan somasi, dan mengajukan gugatan wan prestasi. Yang ketiga, PTBJ dapat melakukan musyawarah dan mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank. Yang keempat, PTBJ tidak serta-merta dapat melakukan PHK. Untuk itu, maka PTBJ dapat melakukan penundaan pembayaran upah, merumahkan karyawan, mempertimbangkan karyawan yang akan di PHK, melakukan perundingan bipartit dan atau tripartit terkait PHK dan kompensasi, dan yang kelima mengajukan gugatan PHK ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Lalu yang kelima, PTBJ berhak menagih pelunasan utang kepada PTKP dengan cara mengirimkan surat penolakan penghapusan utang, memberikan somasi, mengajukan gugatan wan prestasi, atau mengajukan permohonan PKPU. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rafflesia Arnoldi SHMH. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Juri dan para peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Rafflesia Arnoldi untuk presentasinya. Saya punya 2 pertanyaan saja. Jadi yang pertama adalah ini. Sebenarnya jadi agak membingungkan sarannya saudara di poin 1.2 huruf D, kemudian yang terkait dengan rumusan masalah denda keterlambatan, serta saran saudara mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh PTBJ terkait dengan pembayaran yang belum diterima. Oke. Jadi kalau dalam saran saudara di 1.2 huruf D, bahwa apabila tidak bisa negosiasi, mediasi, dan lain-lain, maka PTBJ harus siap-siap digugat oleh pemberi kerja, okay? Sehingga bertikat baik dan lain-lain karena ada kelambatan. Tapi di satu sisi, di poin berikutnya mengenai penagihan pembayaran, saudara mengusulkan agar PTBJ itu menggugat pemberi kerja karena belum melakukan pembayaran, padahal dalam perjanjian sudah disebutkan pembayaran itu dilakukan apabila sudah ada pekerjaan. Jadi menurut saya agak kontradiktif nih poin 1, poin 2 tadi. Kemudian yang terakhir, saya langsung 3 pertanyaan aja ya. Satu lagi pertanyaannya adalah, untuk yang saran mengenai tenaga kerja, apakah saudara membedakan antara treatment terhadap karyawan yang di PHK karena tidak pekerjaan karena COVID, dan karyawan yang di PHK karena memang dianggap tidak perform. Kenapa? Karena dalam saran saudara disebutkan di poin 4-nya dirumahkan saja. Sedangkan kalau dirumahkan itu kan konsekuensinya harus membayar upah. Sebagai lawyer, sisi bisnisnya, sisi ekonominya juga harus dipikirkan apakah kalau untuk yang tidak bekerja karena COVID membayar upah masih dimungkinkan. Tapi apakah ketika kita merumahkan orang yang tidak perform, apakah itu cukup ekonomis dari sisi ekonominya? Itu aja ya, makasih ya. Iya, maaf Bu, boleh diulangi pertanyaan pertama karena tadi koneksinya putus-putus, jadi saya kurang tidak bisa mendengarkan dengan baik. Oke. Moderator mungkin bisa mengulang? Boleh dibantu. Enggak. Oke. Jadi gini, saudara, jadi sekarang clear ya? Oke. Oke, clear. Jadi saya mempertanyakan mengenai saran saudara yang agak bertentangan di 1.2 huruf D yang mengenai rumusan masalah pengenaan denda keterlambatan oleh PTBJ akibat keterlambatan pekerjaan karena equipment-nya tidak bisa di-deliver. Oke, pada poin yang terakhir, setelah negosiasi dan lain-lain tidak berhasil, maka saudara menyampaikan bahwa PTBJ itu intinya harus siap-siap digugat oleh pemberi kerja. Betul ya? Iya, betul. Karena tidak melakukan pekerjaan. Betul ya? Iya. Karena terlambat. Tapi di satu sisi lain, di rumusan masalah yang kedua, mengenai pembayaran yang belum diterima oleh PTBJ, saudara menyarankan bahwa kontrak pemberi kerjanya digugat aja karena tidak melakukan pembayaran. Padahal dalam kontraknya pembayaran itu bisa dilakukan kalau ada pekerjaan.
Sedangkan pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh PDBJ karena equipment-nya telat. Boleh Iya. dijelaskan nggak? Yang kedua, yang soal Oh, tenaga kerja clear ya? clear, clear. Oke, sip. Thank you. Oke. Baik, terima kasih. Ini bisa saya langsung jawab saja berarti ya? Baik. Terkait permasalahan yang pertama mengenai PTBJ harus siap-siap digugat terkait wan prestasi oleh PT KC. Dalam hal ini, mengapa saya menuliskan hal tersebut? Karena jika dilihat berdasarkan perjanjian, bahwasannya jikalau mediasi yang dilakukan oleh PT BJ sebagai jasa konstruksi itu tidak menghasilkan kesepakatan dan PT KC tetap bersikukuh untuk menyatakan bahwasannya PT BJ telah melakukan keterlambatan dan akan menyebabkan keterlambatan dan tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka saya menyarankan bahwa PT BJ harus siap untuk digugat terkait wan prestasi karena adanya keterlambatan pengiriman equipment utama yang sebenarnya di dalam klausul pasal 1 kontrak kerja itu dinyatakan itu dengan alasan apapun juga. Maka dari itu, di sini saya menyatakan bahwasannya hal terburuk yang mungkin dapat dikenakan oleh PT BJ adalah wan prestasi yang dilakukan oleh PT KC. Maka solusi dari saya yaitu adalah dilakukannya PT BJ tidak dapat melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri ini dengan dalam pernyataan dibawakan bahwasannya keterlambatan ini terjadi karena adanya suatu keadaan maksa. Keadaan maksa dalam hal apa? Keadaan maksa dalam hal pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini dapat dibuktikan dengan apa? Di dalam klausul KK nomor kontrak kerja pasal 1 itu tidak dinyatakan secara jelas dan terang mengenai terkait apa saja yang termasuk dalam force majeure. Maka dari itu, apabila PT KC tetap melayangkan wan prestasi kepada PT BJ, pembelaan yang dapat dibuktikan adalah hal tersebut tidaklah benar dan jelas dan betul karena keterlambatan pembangunan pabrik kimia ini terjadi karena adanya keadaan maksa. Hal ini bisa dibuktikan juga dengan adanya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 dan adanya keputusan-keputusan dari Menteri Kesehatan terkait PSBB di wilayah Kalimantan sebagai lokasi pembangunan proyek kimia antara PT BJ dan PT KC. Lalu terkait permasalahan. Saudara, saya boleh sedikit, agak penasaran dikit. Boleh. Saya masih ada Boleh, waktu kan ya, moderator ya? Oke, pertanyaan saya, kenapa nggak dibalik? Ya? Kenapa tidak PT BJ-nya yang menggugat pemberi pekerjaan karena menerapkan denda? Oke, baik. Kenapa PT BJ tidak digugat karena tidak menggugat balik karena dikenakan denda? Seperti itu ya, Bu? Iya, jadi PT BJ-nya yang menggugat karena dikenakan denda keterlambatan. Jadi bukan menunggu digugat. Oke, baik. Karena dalam hal ini menurut kami adalah permasalahan antara PBJ dan PTKC terkait pembangunan konstruksi yang bermasalah mengenai keterlambatan ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi. Karena dalam hal ini, balik lagi, pembangunan ini harus akibat pandemi COVID-19, keterlambatan ini harus diselesaikan bersama antara PTBJ dan PTKC. Mengapa? Karena terdapat instruksi menteri yang menyatakan bahwasannya dalam menangani pandemi COVID-19 di lokasi proyek jasa konstruksi itu harus ada kerjasama antara pengguna jasa konstruksi dengan yang pengguna jasa tersebut. Maka dari itu kami menyarankan untuk PTBJ tanpa melalui jalur litigasi. Seperti itu. Boleh saya next atau ada yang mau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Boleh langsung yang kedua aja. Oke, baik. Lalu untuk permasalahan yang kedua itu, di sini dalam kontrak kerja kan secara jelas dinyatakan bahwasannya kalau tidak ada pekerjaan, tidak dibayar. Seperti itu. Nah, tetapi jika kita lihat secara rinci dan jelas di dalam kasus posisi, dinyatakan bahwa PT BJ tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sejak bulan Maret 2020, di mana di bulan Februari 2020 dapat dinyatakan bahwa PT BJ dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Karena pandemi COVID-19 ini pun terjadi,
baru dimulai pada bulan Maret 2020. Pengiriman equipment dari Cina terlambat sejak bulan Maret 2020, bukan bulan Februari 2020. Dan jika kita lihat dalam perjanjian bahwa PTBJ harus perjanjian itu bernilai kontrak 3 miliar rupiah dengan 4 kali termin pembayaran. 4 kali termin pembayaran ini, jika bisa kita perhitungkan, itu bisa dimulai dari bulan November 2019, Februari 2020, Mei 2020, dan yang terakhir Agustus 2020 di saat serah terima bangunan dilakukan. Dengan perhitungan, di setiap terminnya itu bisa dilakukan pembayaran sebesar 750 juta rupiah. Dan kita lihat lagi bahwa di bulan Februari, PTBJ tidak mengalami keterlambatan dan dapat melakukan pelaksanaannya dengan baik. Dan seharusnya pembayaran termin kedua tersebut sudah dilakukan oleh PTKC, karena PTBJ telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja. Seperti itu. Lalu terkait permasalahan yang ketiga, sebentar, apakah saran tenaga kerja karena COVID-19? Nomor 3, sebentar. Saran tenaga, maaf Bu, boleh diulangin karena saran biar lebih jelas saya bisa menjelaskannya. Singkat aja yang di permasalahan saudara ketiga yang saudara tuliskan di legal opininya mengenai ketenagakerjaan, apakah itu berlaku untuk seluruh pemutusan hubungan kerja karyawan, baik yang karena terimpact COVID atau karena tidak perform dalam pekerjaannya, berlaku sama semua ya? Jadi dalam baik yang dengan kinerja yang buruk atau dengan yang pandemi COVID-19. Dalam hal ini sebenarnya PHK bisa kita lihat bahwasannya dalam kinerja yang buruk itu PTBJ dapat melakukan pembinaan-pembinaan agar peningkatan pekerjaan dilakukan oleh karyawan, dan HRD dari PTBJ itu dapat memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga agar kinerjanya meningkat. Apabila memang tidak dapat ada peningkatan, PTBJ dapat merumahkan para pekerja ada dalam dua hal. Yang pertama itu PTBJ dapat merumahkan karena ingin melakukan PHK, atau PTBJ dapat merumahkan tanpa untuk melakukan PHK untuk kinerja yang kurang memuaskan. Dan ini juga berlaku untuk yang pandemi COVID-19. Namun pemberlakuan untuk PHK itu tidak dapat serta-merta dilakukan oleh perusahaan atau oleh PTBJ. Kenapa? Karena PHK ini harus berdasarkan bahwa adanya keadaan maksa dan PTBJ memang mengalami penurunan keuangan secara terus-menerus sehingga tidak mampu untuk membayarkan upah karyawan. Karena balik lagi ke pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwasannya PHK haruslah menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu kami menyarankan untuk PTBJ tidak melakukan PHK kepada karyawan yang kinerjanya buruk apabila ternyata karyawan tersebut dapat melakukan peningkatan efisiensi kerja di dalam proyek tersebut. Apakah sudah cukup? Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Cukup. Selanjutnya, Dewan Juri, ada yang mau bertanya? Ya, mungkin saya mau tanya, terima kasih atas presentasinya. Ya. Saya tahu seperti sebelumnya, tapi itu kamu tidak tahu, mau kembali ke force majeure-nya, karena itu hal yang sangat mendasar di sini. Jadi kalau saya mengerti pendapat Bu Rafflesia Arnoldi, bahwa pasal 1 kontrak kerja nomor 1 itu tidak jelas dalam mendefinisikan apa yang termasuk force majeure itu. Yeah. Itu jadi dasar dari yang cukup jelas ada pengecualian ya di dalam pasal itu yang tidak termasuk dalam kondisi keadaan memaksa adalah keterlambatan pengiriman equipment itu. Atas dasar apa Anda merasa toh force majeure berlaku walaupun ada pengecualian itu?
saya jawab atau ada? Boleh langsung, boleh langsung. Oh, oke. Dalam hal ini, mengapa saya menyatakan bahwasannya kontrak kerja dalam pasal 1 itu tidak menyatakan secara jelas dan terang, dan mengapa hal tersebut dikatakan sebagai keadaan maksa, padahal secara jelas memang dijelaskan bahwasannya keterlambatan dalam kondisi apapun itu merupakan pengiriman equipment utama yang tidak dapat dinyatakan sebagai force majeure. Hal ini kita bisa lihat. Pertama, keterlambatan pengiriman equipment dari Cina itu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Memang, kalau bisa kita lihat dalam klausul, kalau hal tersebut tidak bisa menjadi alasan. Tapi balik lagi, pandemi COVID-19 ini terjadi karena merupakan sebagai wabah global, di mana WHO sebagai organisasi internasional telah menetapkan hal tersebut pada tanggal 11 Maret. Dan dalam hal ini, Cina sebagai negara itu telah menetapkan lockdown di negaranya, di mana tidak bisa keluar atau masuk di dalam kondisi lockdown tersebut. Dan selain itu, PTBJ juga di wilayah Indonesia sendiri menetapkan PSBB karena terjadinya pandemi COVID-19, apalagi di lokasi proyek di Kalimantan yang memang menjadi zona merah. Walaupun kalau boleh saya memberikan sedikit gambaran, apabila PTBJ tetap pengiriman equipment dari Cina itu tidak terlambat atau tepat waktu di bulan Maret, pelaksanaan pembangunan pabrik tetap akan terlambat. Dikarenakan apa? Dikarenakan lokasi pembangunan proyek di Kalimantan itu telah adanya PSBB. Selain itu, adanya hal-hal yang harus dilakukan baik oleh PTBJ dan PTKC, prosedur-prosedur selama pandemi COVID-19 yang tentunya menghambat pengoperasian pembangunan pabrik secara maksimal. Terima kasih. Baik, apa masih ada pertanyaan? Tidak, sampai sini saja dulu. Dari saya ya, Rafflesia, saya melihat begini ya, saya memposisikan diri sebagai klien kamu, PTBJ, kan kamu memberi nasihat kepada saya. Pertanyaan saya sebenarnya menyambung dengan Ibu Sisi. Saya itu diposisikan disuruh menunggu atau disuruh aktif untuk menggugat? Coba itu dulu. Sebenarnya posisi saya itu, kamu minta saya untuk posisi menunggu digugat atau disuruh aktif menggugat? Ini, maaf, dalam konteks keseluruhankah atau dalam hal tertentu? Jawab dalam hal apa PPBJ disuruh menunggu, dalam hal apa PTBJ disuruh aktif? Oh, baik. Baik. Baik, saya akan jawab. Menurut saya, dalam hal dikenakannya ganti rugi dan denda atas keterlambatan pembangunan oleh PTKC, PTBJ harus menunggu untuk digugat. Karena apa? Harusnya dalam hal ini PTKC dan PTBJ dapat menyelesaikannya secara keluargaan atau secara musyawarah dan mediasi. Lalu untuk permasalahan terkait hak atas keterlambatan pembayaran termin kedua, hal tersebut PTBJ jika tidak ada itikat baik yang memang disampaikan oleh PTKC untuk membayarkan termin tersebut, maka PTBJ dapat aktif menggugat karena hal tersebut merupakan hak yang harus diterima. Lalu yang ketiga, terkait kegagalan pembayaran dana pinjaman, hal ini PTBJ mengajukan restrukturisasi kredit kepada pihak bank, tentunya tidak melalui jalur litigasi. Lalu, apakah PTBJ mengenai merumahkan dan melakukan PHK kepada pihak? Mungkin begini, saya lebih fokus ke soal gugat-menggugatnya. Katakanlah misalnya PTBJ disuruh menunggu untuk KC menggugat ya. Dasar dari argumennya PTBJ pasti karena COVID-19 itu sebagai force majeure, betul nggak? Betul. Ya, nah ingat kalau force majeure itu kan asumsinya dua pihak terkena dampak itu, betul kan? Iya. Dampak dari force majeure itu kedua-duanya terkena. Nah,
Bisa nggak, walaupun kamu mengatakan bahwa harusnya termin kedua itu sudah terjadinya kan pekerjaan sudah selesai dilakukan dan harusnya dia sudah bayar dong sebatas termin itu. Iya. Tetapi kita tahu bahwa cash flow-nya bank itu kan kadang-kadang nggak seperti yang kita bayangkan. Dia juga melihat bahwa dampak itu juga terkena pada dia. Karena kalau force majeure hanya terkena pada PTBJ, namanya bukan force majeure. Force majeure itu harus terkena kepada kedua-duanya. Nah, dia bisa saja punya alasan bahwa keterlambatan pembayaran pun karena force majeure. Mungkin nggak? Oke. Dalam hal ini, dikarenakan terkait pembayaran yang PTKC, itu tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Mengapa? Karena kita bisa lihat lagi apa yang mendasari hari itu jadi force majeure. Padahal, keadaan memaksa terkait pandemi COVID-19 itu sendiri baru terjadi di bulan Maret. Maka dari itu, seperti permasalahan dengan PTKP, hal itu tidak dapat. Rafflesia Arnoldi, waktunya sudah habis. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang juga untuk para panitia dari BINUS. Perkenalkan, di sini saya sebagai Gia Guaro yang akan mempresentasikan pendapat hukum saya pada kesempatan kali ini. Karena pada kesempatan kali ini hanya diberikan waktu sekitar 10 menit dari panitia, maka dalam presentasi saya kali ini saya langsung ke bagian analisis hukum sebagaimana yang ada di dalam presentasi. Dalam permasalahan hukum yang pertama yaitu force majeure dalam kontrak kerja nomor 001. Perjanjian di Indonesia memuat dua klausul force majeure, yaitu klausul yang eksklusif dan klausul yang tidak eksklusif. Dalam perkara ini, kontrak kerja nomor 001 merupakan klausul yang eksklusif, di mana dalam kontrak tersebut force majeure terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam kontrak tersebut. Nah, sebagaimana pasal 1 kontrak kerja nomor 001, dalam perjanjian tersebut bisa kita lihat bahwa tercantum secara jelas apa yang termasuk dalam force majeure dan apa yang bukan termasuk dalam force majeure. Yaitu dalam hal terjadi kondisi di luar kendali para pihak, keadaan memaksa atau force majeure, yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam kontrak kerja nomor 001, yang bukan dikarenakan kesalahan dan atau kelalaian salah satu pihak, para pihak sepakat memperlakukan ketentuan mengenai keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana diatur dalam pasal ini. Tidak termasuk dalam kondisi keadaan memaksa atau force majeure adalah keterlambatan pengiriman equipment utama dengan alasan apapun juga, kondisi cuaca dan atau kondisi jalan dari dan menuju lokasi proyek. Nah, di dalam perkara ini yang ingin saya titik beratkan adalah PT Bangun Jaya menolak untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan serta ganti rugi dengan mengacu pada force majeure dalam kontrak kerja nomor 001. Nah, hal ini yang saya titik beratkan adalah apakah force majeure dalam kontrak kerja nomor 001 dapat diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena itu, saya memakai rumus dari Pak Ituan Gani, yaitu oleh karena fakta sama dengan pengecualian, maka itu bukan akibat hukumnya. Atau bisa saya jelaskan bahwa akibat hukum tidak dapat diterapkan karena unsur-unsur yang tercantum dalam pengecualian ada dalam fakta. Dan walaupun fakta tersebut memenuhi unsur-unsur dalam hukum, atau bisa saya masukkan force majeure tidak dapat diperlakukan apabila unsur-unsur dan pengecualian, yaitu adanya keterlambatan pengiriman equipment utama, adanya alasan menyertainya. Itu terpenuhi kan? Jadi dalam hal ini, force majeure perkara ini dilakukan. Saya juga mengaitkan perkara ini dengan asas fakta sunt servanda yang ditemukan dalam pasal 1338 KUHP Perdata.
bahwasannya kontrak kerja nomor 001 sebagai perjanjian yang sah merupakan undang-undang bagi PT Bangun Jaya dan PT Kartika Chandra dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Dengan demikian, kontrak kerja nomor 001 menjadi hukum yang mengikat. Dan jika terjadi pengingkaran kewajiban terhadap kontrak tersebut, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan melanggar janji atau wan prestasi. Nah, di bawah ini saya sudah menuliskan prosesnya. Bahwa prosedur dapat diterapkan dalam perkara ini. Oleh karena itu, keterlambatan pelaksanaan pembangunan merupakan wan prestasi yang dilakukan oleh PT Bangun Jaya, sehingga semua konsekuensi menjadi tanggungan PT Bangun Jaya. Dan PT Bangun Jaya tidak dapat menolak denda keterlambatan dan ganti rugi akibat keterlambatan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai konsekuensinya, sebagaimana pasal 3 kontrak kerja nomor 001, segala konsekuensinya ditanggung oleh PT Bangun Jaya. Nah, karena dalam hal tersebut PT Bangun Jaya mengalami kerugian, oleh karena itu saya mengusulkan PT Bangun Jaya menjalankan mekanisme pergantian spesifikasi sesuai dengan instruksi Menteri nomor 2 tahun 2020. Dalam protokol tersebut dijelaskan jika dalam kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat material, peralatan, ataupun suku cadang impor dari negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID-19 dan atau dari negara yang tidak terjangkit COVID-19, namun proses pengiriman barangnya terkendala pada pembatasan jalur pengadaan barang impor di Indonesia. Maka penyedia barang atau PT Bangun Jaya dapat mengusulkan pergantian spesifikasi. Mekanisme dalam pengusulan pergantian spesifikasi terdapat pada lampiran 2, huruf A, angka 1B. Nah, dalam hal ini, jika usulan tersebut disetujui, maka PT Bangun Jaya dapat melakukan pergantian equipment utama dengan syarat mengutamakan produksi dalam negeri, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Yang kedua, masalah yang kedua yang dialami oleh PT Bangun Jaya, yaitu karena adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan, maka pembayaran yang harusnya diterima oleh PT Bangun Jaya mengalami kemunduran. Oleh karena itu, PT Bangun Jaya juga gagal melakukan proses pembayaran kredit kepada Bank Merdeka. Sehingga PT Bangun Jaya juga terancam mengalami denda keterlambatan. Menurut kami, upaya untuk memitigasi kerugian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit. Dengan menimbang PT Bangun Jaya merupakan debitur yang usahanya terkena dampak akibat pandemi COVID-19. PT Bangun Jaya mengalami kesulitan membayar pokok dan bunga kredit akibat pandemi COVID-19. PT Bangun Jaya memiliki prospek usaha yang baik dan mampu dinilai memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasikan. Nah, ini merupakan penerapan restrukturisasi kreditnya. Yang permasalahan yang ketiga yaitu merumahkan dan memutuskan hubungan kerja. Dalam hal ini kami beranggapan bahwa PT Bangun Jaya dapat merumahkan dan memutuskan hubungan pekerja akibat pandemi COVID-19. PHK di sini harus menjadi pilihan terakhir yang dilakukan oleh PT Bangun Jaya dalam menerapkan efisiensi dan perusahaan. Nah, PHK yang di sini saya mencatat ada 2 PHK yang dapat dilakukan, yaitu PHK melalui perjanjian bersama dalam pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PHK melalui keadaan memaksa dalam Undang Ketenagakerjaan pasal 164. PHK melalui perjanjian bersama. Saya sampai ke permasalahan terakhir, yaitu piutang PT Karima Putih. Nah, dalam hal ini PT Karima Putih mengajukan penghapusan piutang karena usahanya terkena dampak COVID-19. Nah, dalam penghapusan piutang ini, kami mengacu pada segi kemungkinan pelaksanaan prestasi. Yang saya kutip dari videonya Pak Sidarta di YouTube, ya, perjanjian keadaan memaksa di Indonesia secara teori mengandung 2 force major, yaitu force major absolut dan force major relatif. Nah, dalam force major absolut ini seperti musnah dan hilang. Namun dalam perkara ini saya tidak menemukan keadaan memaksa atau keadaan mutlak yang membuat PT Karima Putih tidak dapat melakukan prestasinya. Oke, baik, terima kasih.
Dr. Gia Guaro SHMH atas presentasinya. Bagaimana pendapat para juri? Ini tanya jawab atau memberikan pendapat? Iya, kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak. Tanya jawab, toh? Mulai dari Pak Dr. Stein Cornelis van Huys, MA. Silakan, Bapak. Ya, ada satu pertanyaan tentang force majeure-nya, dan pertanyaannya, apakah kondisi COVID yang dialami ini bisa dianggap sebagai masuk ke pasal 1 kontrak kerjanya itu, yang keterlambatan pengiriman equipment. Baik, jadi saya ulang ya Pak pertanyaannya. Jadi Bapak bertanya apakah dalam perkara ini force majeure bisa diterapkan di dalam kontrak kerja nomor 001. Gitu, Pak? Jelaskan sedikit, karena ini mungkin bisa dianggap bukan sebagai keterlambatan pengiriman. Ini saya lagi pikir tentang istilah keterlambatan di sini. Keterlambatan itu mungkin beda dengan hal yang tidak memungkinkan. Bagaimana pendapat Dr. Giaguaro? Boleh ulangi lagi, Pak? Kalau kerja bunyinya ada definisi ya, apa yang masuk force majeure, terus ada yang sudah ditebalkan itu tidak termasuk adalah keterlambatan pengiriman. Nah, saya pikir yang penting di sini itu definisi keterlambatan itu. Apakah fakta bahwa tidak memungkinkan untuk mengirim, apakah itu termasuk dengan keterlambatan? Di sini tidak dapat diberlakukan. Di sini karena unsur pertama yaitu adanya unsur pertama pengecualian tersebut yaitu satu, adanya keterlambatan pengiriman equipment utama. Yang kedua, adanya alasan menyertainya. Karena dalam pasal tersebut mencantumkan alasan apapun juga, maka menurut saya, apapun juga itu yang menyertai alasannya tidak termasuk ke dalam force majeure. Walaupun unsur-unsur dalam hukum seperti adanya hal yang terjadi dikeluarkan dari para pihak, hal tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak 001, hal tersebut terjadi bukan dikarenakan kesalahan dan atau kelalaian salah satu pihak. Menurut saya, jikalau dalam suatu fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur pengecualian, maka akibat hukumnya tidak dapat diberlakukan. Mungkin ya, saya sampai sini saja. Mungkin supaya tidak ambil terlalu banyak waktu. Oh iya. Selanjutnya. Oke, saya lanjut ya, moderator. Oke, selamat siang dengan Dr. Giaguaro. Oke, terima kasih atas presentasi dan legal opininya. Pertanyaan saya singkat saja. Untuk yang rumusan masalah 1 dan 2, jadi yang pertama adalah mengenai keterlambatan, denda keterlambatan diakibatkan tidak bisa melaksanakan pekerjaan karena equipment-nya terlambat dikirimkan. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah pembayaran tidak bisa dilakukan kepada bank. Oke, itu kan adalah sebab akibat. Tidak bisa bayar karena tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Betul, terlambat. Nah, pertanyaan saya adalah kalau dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah 1 tadi saudara menyatakan bahwa perseroan itu tidak bisa menerapkan force majeure terhadap keterlambatan tadi, sehingga dia harus membayar denda keterlambatan beserta kerugian lainnya. Tapi di satu sisi saudara menyatakan bahwa untuk mengajukan ke bank itu menggunakan force majeure, betul tidak seperti itu? Boleh diterangkan? Jadi apakah begitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang permasalahan pertama, saya menitik beratkan bahwa karena dalam fakta tersebut dituliskan bahwa PT Bangun Jaya menolak
pembayaran denda dan ganti rugi dengan mengacu pada force majeure dalam kontrak kerja nomor 001. Berarti yang substansi yang kita isi adalah dalam kontrak kerja nomor 001. Nah, dalam hal itu makanya oleh karena itu saya membuat bagian seperti yang ada di slide ini. Karena hal tersebut mengacu pada kontrak kerja nomor 001, itu yang harus digarisbawahi. Sebelumnya saya juga bilang bahwa dalam fakta tersebut unsur hukum yang diminta oleh akibat hukum itu terpenuhi, yaitu adanya hal yang terjadi di luar kendali para pihak. Hal tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam kontrak kerja nomor 001. Hal tersebut terjadi bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian salah satu pihak. Nah, mengapa di sini saya bilang nggak bisa? Karena di sini mengacunya dengan kontrak kerja nomor 001, sehingga tidak dapat diberlakukan karena pengecualiannya telah tercantum jelas. Namun di permasalahan yang kedua, Kak boleh lanjut ke yang nomor 2, permasalahan nomor 2, ya. Lanjut. Nah, ini kami menganalisis bukan sebagai kontrak kerja nomor 001, tapi sebagaimana diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata, yaitu para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena yang pertama hal tersebut terjadi di luar kendali para pihak. Yang kedua, para pihak hal tersebut terjadi di luar kendali para pihak juga. Yang ketiga, tidak adanya itikat buruk. Nah, oleh karena itu perbedaan konteksnya adalah di permasalahan nomor 1 itu mengacu pada kontrak kerja nomor 001, sedangkan di nomor 2 itu mengacu pada ketentuan dari pasal 1244 dan 1245 KUHP Perdata. Begitu, Bu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya untuk Pak Sidarta. Ya, saya hanya merasa kamu sudah jawab di persoalan-persoalan ini. Cuma isunya berarti ini bukan isu force majeure kan? Tapi tampaknya kamu ingin mengatakan ini isunya lebih cocok untuk restrukturisasi kredit dan sebagainya. Kira-kira begitu nggak? Yang permasalahan nomor berapa, Pak? Atau semuanya? Semuanya. Apakah isu utamanya memang force majeure ini? Kamu ingin mengatakan ini sebetulnya bukan force majeure karena tidak memenuhi syarat itu kan? Betul nggak? Ya, di dalam kontrak kerja, di dalam masalah yang nomor 1 itu mengatur tentang force majeure, tapi bukan mengacu pada pasal 1244 dan 1245 yang diadaptasi oleh Indonesia. Ya, berarti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ini tidak memenuhi syarat force majeure, betul nggak? Iya, betul. Iya, oke. Nah, cuma nomor 2-nya kamu meminta supaya dia melakukan semacam apa untuk mitigasi ya kerugiannya. Itu melakukan mitigasi kerugian. Oke, pertanyaan saya, kamu sebagai seorang konsultan hukum berpendapat seberapa kans untuk berhasilnya seberapa besar untuk meminta supaya klien kamu melakukan negosiasi ulang gitu. Untuk permasalahan nomor 2 ya Pak, maaf kasih data, maksud Bapak untuk tentang kredit ke bank? Betul. Oh iya, menurut saya peluangnya sangat besar ya. Yang dengan tadi saya bikin catatan ya bahwa menimbang PT Bangun Jaya merupakan debitur yang usaha terkena dampak COVID-19. Yang kedua, mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kredit akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasikan. Selain itu, di bank itu OJK juga mengutamakan
usaha-usaha yang kecil yang di bawah kredit yang di bawah 10 miliar. Sehingga menurut saya dalam hal ini peluangnya sangat besar. Ya, memang sebenarnya kalaupun saya ingin bikin catatan, sebenarnya ada beberapa saran kamu yang kurang terelaborasi di pendapat hukumnya. Mungkin karena pertanyaannya terlalu banyak barangkali ya, sehingga untuk bisa diperas menjadi beberapa kesimpulannya itu terlalu simpel, padahal sebetulnya konsekuensinya banyak dari orang. Artinya klien kamu bisa jadi tidak puas dengan pendapat hukum kamu karena terlalu alasan atau dasar pertimbangannya terlalu singkat, sementara kesimpulannya itu membutuhkan penjelasan lebih panjang gitu. Tapi itu konsekuensi lah ya dari segi itu. Sebagai konsultan hukum kamu butuh juga orang kayak gitu supaya terus-menerus menghubungi kamu kan sebenarnya kan gitu. Baik, itu saja dari saya. Secara sistematika saya merasa sudah cukup proporsional ininya pendapat hukumnya, bagian pendapat hukumnya memang cukup banyak, kemudian kesimpulannya sudah menjawab langsung ke rumusan masalah. Itu dari saya, Bu Sisi. Tanpa panjang kata, kita mulai presentasi yang pertama, presentasi oleh Fiat Justisia SH.MH. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Fiat Justisia SH dari Advokat Kantor Hukum Binusian dan Rekan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil pendapat hukum atau legal opinion dari Kantor Hukum Binusian dan Rekan, yang mana pendapat hukum ini mengenai keadaan memaksa atau force majeure yang diakibatkan pandemi COVID-19 atas keterlambatan pengiriman requirement utama, gagal pembayaran pinjaman, pemutusan hubungan kerja, dan penghapusan piutang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa duduk perkara yang mana pada intinya PT Bangun Jaya melakukan kontrak kerja dengan PT Kartika Chandra untuk melakukan pembangunan pabrik kimia di wilayah Kalimantan dengan kontrak kerja nomor 001. Yang mana dalam melakukan proyek ini, PT Bangun Jaya mendapatkan pembiayaan dari Bank Merdeka sebesar nilai proyek yaitu 3 miliar rupiah, yang mana dengan ini PT Bangun Jaya menjaminkan hak tanggungan berupa tanah atas nama PT Bangun Jaya dan juga jaminan perseorangan. Di bulan Maret 2020, pengiriman requirement utama mengalami hambatan dikarenakan adanya penyebaran COVID-19. Dengan adanya keterlambatan pengiriman requirement menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Di sini PT Bangun Jaya mendapatkan konsekuensi denda, keterlambatan, serta ganti kerugian. Bahwa PT Bangun Jaya menolak membayar denda dan ganti kerugian karena menurut PT Bangun Jaya, keterlambatan pengiriman requirement disebabkan karena keadaan memaksa yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi COVID-19. Bersama dengan itu, PT Bangun Jaya gagal melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Merdeka, yang mana PT Bangun Jaya terancam denda keterlambatan berdasarkan perjanjian kredit. Yang terakhir, PT Bangun Jaya mempunyai piutang, yaitu PT Karima Putih memiliki utang terhadap PT Bangun Jaya, yang mana utangnya itu sebesar 750 juta rupiah, dengan mana PT Bangun Jaya ini bermaksud untuk mendapatkan pelunasan dari utang tersebut. Karena utang tersebut menurut PT Bangun Jaya telah berakhir masa peralihannya dan dilakukannya telah serima. Itu adalah pokok perkara atau duduk perkara yang terjadi di PT Bangun Jaya, dan sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja permasalahan-permasalahan yang terdapat dari duduk perkara yang telah saya sebutkan tadi. Untuk permasalahannya di sini, ada 4 permasalahan inti yang menjadi fokus dalam pendapat hukum kami, yaitu yang pertama, apakah PT Bangun Jaya dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya keadaan memaksa atau force majeure mengenai keterlambatan pengiriman requirement utama yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah PT Bangun Jaya dapat memperoleh restrukturisasi utang akibat adanya pandemi COVID-19
yang menyebabkan perseroan gagal melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Merdeka. Permasalahan yang ketiga, apakah PT Bangun Jaya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan akibat adanya pandemi COVID-19 dengan dasar kinerja karyawan kurang memuaskan berdasarkan hasil evaluasi HRD PT Bangun Jaya. Dan terakhir adalah permasalahan yaitu apakah PT Karima Putih dapat melakukan penghapusan utang terhadap perseroan dengan dasar keadaan memaksa atau force majeure akibat pandemi COVID-19. Terhadap permasalahan-permasalahan yang telah kami utarakan di legal opinion atau pendapat hukum, perlunya ada dasar hukum untuk melandasi pendapat-pendapat yang telah kami utarakan. Di sini ada 9 dasar hukum, yang mana yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Dan yang terakhir, keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Dengan adanya dasar hukum yang telah kami jelaskan tadi, maka kami akan membahas mengenai pendapat hukum yang pertama, yaitu dapatkah PT Bangun Jaya selaku perusahaan konstruksi mempertanggungjawabkan keadaan memaksa akibat terhambatnya pengiriman komponen utama. Di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai force majeure terlebih dahulu, yang mana berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa force majeure adalah suatu kondisi di mana tidak dilaksanakannya suatu prestasi yang diperjanjikan karena suatu keadaan memaksa di luar kendali para pihak. Terhadap keadaan memaksa tersebut, tidaklah dibebankan kewajiban pembayaran kerugian. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa PT Bangun Jaya merupakan perusahaan konstruksi, maka kita perlu mengetahui force majeure berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 huruf J Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa force majeure diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan atau kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Antara Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi, arti keadaan memaksa atau force majeure memiliki kesamaan, yang mana pada intinya keadaan yang tidak bisa dilaksanakannya karena kondisi di luar kendali para pihak. Dalam keadaan memaksa atau force majeure memiliki dua landasan, yaitu yang pertama ada force majeure eksklusif, yang mana force majeure eksklusif ini adalah force majeure yang tertuang di dalam kontrak secara terperinci. Yang kedua adalah force majeure non-eksklusif, yaitu force majeure yang tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga keadaan tersebut dapat mengacu pada pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Perdata atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Berdasarkan kontrak kerja nomor 001 antara PT Bangun Jaya dengan PT Kartika Chandra, telah diatur mengenai force majeure, yang mana para pihak sepakat memperlakukan force majeure dengan mengecualikan kondisi keterlambatan pengiriman requirement utama dengan alasan dengan alasan apapun, kondisi cuaca atau kondisi jalan dari menuju lokasi proyek. Arti dari force majeure dalam kontrak kerja nomor 001 ini bisa diartikan sebagai force majeure eksklusif. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Perlu kita ketahui arti dari bencana itu tersendiri. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,
Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Berdasarkan pengertian tersebut, ditambah dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, maka coronavirus dapat disebut sebagai bencana non-alam. Terhadap kondisi PT Bangun Jaya yang tidak dapat melakukan pengiriman requirement utama yang diakibatkan pabrik di negeri Tiongkok tidak beroperasi akibat adanya penyebaran COVID-19, hemat kami dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa dalam kondisi kahar. Kenapa demikian? Karena keadaan memaksa yang dialami oleh PT Bangun Jaya merupakan keadaan bencana non-alam, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan dari situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung dengan singkat tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Dalam membuktikan terjadinya suatu keadaan memaksa, maka PT Bangun Jaya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa yang dialami oleh PT Bangun Jaya berdasarkan kontrak kerja nomor 001. Jika PT Bangun Jaya telah melakukan pemberitahuan tertulis akan keadaan memaksa, dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung, maka keterlambatan pengiriman dokumen utama telah memenuhi unsur keadaan memaksa. Dikarenakan telah memenuhi unsur keadaan memaksa, maka PT Bangun Jaya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan pengiriman dokumen utama. Itu adalah pendapat hukum dari permasalahan yang pertama. Yang kedua, apakah PT Bangun Jaya dapat memperoleh restrukturisasi utang akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perseroan gagal melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank Merdeka? Pertama-tama harus kita mengerti terlebih dahulu apa itu kredit. Kredit berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah suatu penyediaan uang dari bank berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Maaf, Saudara Fiat Justisia, waktunya sudah habis. Selanjutnya, ada sesi tanya-jawab oleh para juri dan peserta. Terima kasih. Pasti Pak Sidarta mau ada, kalau enggak izin duluan. Oke ya. Oke, terima kasih untuk Saudara Fiat Justisia ya. Betul ya? Oke. Ya, betul. Saya pertanyaannya simpel aja, cuma satu. Untuk rumusan masalah yang terakhir mengenai penghapusan utang. Penghapusan utang, pertanyaan saya, kenapa gugatannya diajukan gugatan pembatalan perjanjian dan bukan wan prestasi? Apakah ada perbedaan? Konsekuensi atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai gugatan permohonan pembatalan, di sini saya menyimpulkan bahwa di penyimpulan saya, perseroan atau PT Bangun Jaya itu dapat melakukan gugatan wan prestasi. Dari penjelasan yang saya utarakan di legal opinion, saya menyebutkan bahwa ketika ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, maka salah satu pihak itu bisa mengajukan syarat batal. Yang mana syarat batal ini diajukan ke pengadilan, yang mana ketika syarat batal itu sudah terpenuhi, maka perjanjian itu dikembalikan di keadaan seperti semula. Itu adalah pendapat hukum saya di penjelasan. Namun di kesimpulan saya menjelaskan bahwa perseroan dapat melakukan gugatan wan prestasi terhadap PT Karima Putih dengan tidak terpenuhinya prestasi, karena pada intinya dengan melakukan gugatan wan prestasi, tentunya perseroan akan mendapatkan hak-haknya. Maka dari itu, di kesimpulan saya menyebutkan bahwa akan lebih baik perseroan melakukan gugatan, yaitu gugatan wan prestasi di pengadilan tempat domisili PT Karima Putih. Oke, pertanyaan tambahan, sorry pasti masih ada. Kalau pembatalan perjanjian, hutang yang sudah diberikan, nasibnya gimana? Kalau untuk pembatalan perjanjian seperti yang saya sebutkan di penjelasan mengenai syarat batal, jika syarat batal sudah dikabulkan oleh hakim berdasarkan pasal
1338 berdasarkan pasal 1265, syarat batal itu jika sudah dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu dalam keadaan seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Jika memang pihak PT Bangun Jaya melakukan pembatalan syarat batal ke pengadilan, maka otomatis syarat batal itu akan mengembalikan keadaan seperti semula, seperti tidak pernah terjadinya perjanjian, yang mana utang-utang yang pernah diberikan PT Bangun Jaya terhadap PT Karima Putih harus dikembalikan seperti keadaan semula, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Sten dan Pak Sidarta. Terima kasih. Saya duluan deh, Pak Sten, biar nyambung dengan pertanyaan Bu Sisi ya. Sten. Ya, Fiat Justisia. Ya. Sebetulnya kalau kondisinya PT Bangun Jaya diminta untuk melakukan gugatan, itu lebih merugikan atau malah apa tidak lebih merugikan PT Bangun Jaya? Karena kalau perjanjiannya dianggap dikembalikan seperti semula, ya, maka kan berarti dia sudah melakukan pekerjaan yang boleh dikatakan sudah sia-sia gitu dia melakukan pekerjaan. Padahal pekerjaannya belum selesai. Apakah dia justru tidak berusaha untuk menghindar supaya jangan sampai terjadi adanya pengembalian ke status quo perjanjian ini sampai dianggap tidak pernah ada? Berdasarkan yang saya sebutkan tadi, bahwa syarat batal itu bisa menjadi opsi bagi PT Bangun Jaya untuk melakukan pembatalan syarat batal ke pengadilan. Namun, pada kesimpulan yang saya sebutkan di kesimpulan, saya menyarankan PT Bangun Jaya itu untuk melakukan gugatan wan prestasi. Karena yang pertama, kenapa saya menyarankan demikian? Yang pertama adalah PT Bangun Jaya itu sudah melaksanakan, udah mengakhiri masa pemeliharaan atau telah adanya serah terima oleh PT Karima Putih, sehingga menurut kami antara PT Bangun Jaya dengan Karima Putih ini udah melaksanakan PT Bangun Jaya ini udah melaksanakan prestasinya, yang mana hanya PT Karima Putih yang tidak melaksanakan prestasinya, yaitu memberikan pelunasan atas berakhirnya perjanjian mereka. Jadi ketika PT Bangun Jaya sudah melaksanakan prestasinya dan ternyata PT Karima Putih tidak melaksanakan prestasinya, hemat kami alangkah lebih baiknya perusahaan PT Bangun Jaya mengajukan gugatan wan prestasi terhadap PT Karima Putih, gitu sih. Gini, berarti yang kamu jelaskan ke Bu Siti Yuniarti tadi tentang kembalinya dia perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, itu dalam konteks apa itu? Di situ saya menjelaskan mengenai pendapat hukum saya di pendapat hukum yang keempat. Jadi dalam pendapat hukum yang keempat itu saya menjelaskan bahwa perseroan dapat melakukan permohonan syarat batal. Itu adalah option yang saya berikan di pendapat hukum saya. Namun di kesimpulannya saya juga memberikan option bahwa perseroan dapat melakukan gugatan wan prestasi terhadap PT Karima Putih. Itu bagaimana nanti perseroan bisa mempertimbangkan kedua itu, antara perseroan memilih syarat batalkah atau melakukan pengajuan gugatan wan prestasi terhadap PT Karima Putih. Nah, kamu sebagai seorang konsultan hukum, itu lebih preferensi kamu yang mana dari dua itu? Berdasarkan kesimpulan yang saya sudah berikan, saya lebih mengarahkan perseroan untuk melakukan gugatan wan prestasi terhadap PT Karima Putih. Karena di sini statusnya perseroan sudah melakukan prestasinya, yaitu yang mana berakhirnya masa pemeliharaan atas proyek dan telah dilakukan serah terima bangunan. Artinya prestasi dari perseroan sudah dilakukan, yang mana prestasi dari PT Karima Putih belum dilakukan, sehingga sebagai konsultan hukum, langkah yang lebih baik dilakukan oleh perseroan adalah melakukan gugatan wan prestasi. Seperti itu. Nah, berarti yang syarat batal itu tidak kamu sarankan sebetulnya, kan? Sebenarnya ya, saya tidak menyarankan itu karena itu hanya option untuk PT Bangun Jaya untuk mengetahui sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa digunakan PT Bangun Jaya dalam menghadapi penghapusan utang tersebut. Ya, cuma kalau dalam legal opinion, kalau sesuatu yang tidak kamu rekomendasikan, sebaiknya jangan dibahas gitu, maksud saya. Ya, oke, silakan, dari saya cukup. Terima kasih. Oke, ini mungkin juga termasuk gaya ya, karena
di pemutusan hubungan kerja pun Anda memberikan 2 opsi. Terus di kesimpulan memilih satu ya. Yang satunya itu yang tidak disarankan itu pemutusan hubungan kerja sepertinya ya. Walaupun mungkin lebih efisien ditulis. Jadi atas dasar apa kamu menyarankan sesuatu yang mungkin kurang efisien untuk PT apa namanya BJ untuk perseroan itu untuk klienmu. Dalam permasalahan yang keempat tentang pemutusan hubungan kerja, mengapa saya menyarankan untuk merumahkan karyawan, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja? Kenapa? Yang pertama, dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tentunya harus ada itikat baik perusahaan, yaitu melakukan pertemuan dengan karyawan terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, karena jangan sampai ketika pemutusan hubungan kerja itu tidak dilakukan dengan itikat baik, itu akan merugikan perusahaan. Nah, yang kenapa di kesimpulan saya menyebutkan bahwa perlunya perusahaan itu memiliki itikat baik dalam pemutusan hubungan kerja, karena ini tentunya akan mempermudah perusahaan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam pendapat hukum yang saya berikan, saya mempunyai 2 opsi. Yang pertama, perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja karena karir memaksa yang biar lebih bisa efisien. Dan yang kedua, perusahaan bisa perusahaan bisa merumahkan karyawan agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam kesimpulannya, kenapa saya bilang perusahaan itu wajib melakukan pertemuan? Di pertemuan itu perusahaanlah yang akan memutus langkah apa yang akan perusahaan ambil, entah itu melakukan pemutusan hubungan kerjakah atau merumahkan karyawan. Karena ya, setelah dari apa yang telah saya jelaskan di pendapat hukum saya yang tentang 2 opsi itu, tentunya perusahaan akan mempertimbangkan 2 opsi itu dari pertemuan yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak karyawan. Makanya dari kesimpulan, saya lebih menyarankan terlebih dahulu perusahaan untuk melakukan pertemuan antara perusahaan dengan pekerja atau karyawan. Ya, kalau itu bisa ya membuat opini begitu, diberikan 2 opsi terus menjelaskan mengapa kamu memilih satu opsi dari 2 opsi itu. Tetapi menurut saya toh dengan alasan hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu kurang spesifik menurutku di sini. Jadi kalau Anda memilih untuk membuat opini dengan ada opsi-opsi, harus dengan sangat jelas menjelaskan mengapa opsi A dan bukan opsi B. Kalau menurut saya lebih jelas daripada sekarang. Sekarang meloncat ke kesimpulan menurutku. Oke. Siap, terima kasih. Ya. Apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Oke. Baik, dengan selesainya presentasi oleh Fiat Justitia SH, maka berakhirlah presentasi hari ini. Kesan dan pesan dijawab baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih pada Dewan Juri yang telah hadir pada hari ini dan peserta atas partisipasinya. Baik Bapak dan Ibu dan peserta, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Acara final legal opinion yang diikuti oleh peserta dan dihadiri oleh Dewan Juri. Saya sebagai MC mewakili seluruh panitia untuk mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan pada acara hari ini. Terima kasih.